Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama saya Rian Hidayat di channel Kita Bahas Mangga Update tentang PLS. eh ini pas 25 Desember, hari ini hari Minggu. Jadi di Desember ini teman-teman, nggak tahu ya kemarau atau apa sih, kadang hujan kadang juga panas kuat sekali seperti sekarang. Panasnya terik sekali. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, spesifikasi panel yang saya gunakan tuh hanya 250 watt peak. Eh, Sebenarnya nggak besar gitu, kecil. Kemudian penampungnya hanya aki basah LC Abad. Ini udah 2 tahunan, aman masih. Nah, hari ini saya eksperimen nih. Ini posisi listrik di rumah saya off-kan semuanya. Kemudian saya pasang inverter yang lain, 500 watt sih, nggak tahu, nggak ada mereknya sini. Ini mereknya Forek ya, biasa-biasa aja lah, inverter untuk uji coba. Tapi yang uniknya di percobaan ini saya tidak menggunakan aki. Jadi dari panel surya yang di atas masuk ke bus bar, masuk ke controller, masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor ini dari kapasitor langsung out ke inverter. Nah, apa yang ingin saya coba ya teman-teman, jadi apakah betul kapasitor ini bisa menggantikan baterai atau aki seperti itu untuk khususnya untuk di siang hari ya. Jadi sebagai pengganti aki ketika siang hari, tapi tidak menyimpan terlalu lama, menyimpannya hanya sesaat saja. Dan memang terbukti ya teman-teman. Jadi dari panel saya 250 WP, ini ada input 91 watt. Kemudian ke beban di rumah saya ada TV, ada akses point, ada casan HP dan sebagainya, itu ada di 67 watt. Dan ini input dari matahari 83. Cuman bedanya itu teman-teman, kalau menggunakan kapasitor yang saya lihat itu dia tidak mencapai watt peak pada panel suryanya, tapi dia menyesuaikan beban. Jadi semakin besar beban maka watt peaknya juga akan semakin naik. Tapi kalau bebannya semakin kecil maka watt peaknya juga akan semakin kecil, seperti itu. Dia itu selalu membaca kapasitor ini seolah-olah seperti aki yang hendak penuh, seperti itu. Itu yang dapat saya simpulkan. Sekarang waktunya jam 11.24, hampir tengah hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau metode ini kita terapkan. Saya nggak tahu ya apakah metode ini bisa bertahan dalam jangka panjang untuk ketahanan inverter ataupun controller dan perangkat kita di rumah. Seandainya metode ini bisa berjalan cukup panjang, berarti untuk kebutuhan rumah kecil seperti saya di siang hari itu mungkin 250 WP itu terlalu kecil lah panelnya. Kita bisa asumsikan di angka 400 atau 500 watt dengan watt peak yang bisa kita dapat itu di 300 watt saja mungkin ya, ketika bendung seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi alternatif lah untuk kita menyalakan peralatan listrik di rumah. Tapi untuk yang ringan-ringan saja sih saran saya, jangan yang terlalu berat, karena dari skema yang kita pakai ini ya alatnya ringan-ringan ya, apa namanya, semuanya alat-alat murahan sih kalau yang saya pakai di sini. Jadi ada harga ada kualitas lah, seperti itu. Nah, untuk siang hari ini sih akinya kita istirahatkan aja dulu, kita tidak pakai. Kita akan coba nanti sampai jam berapa sih dia bisa bertahan, karena memang ya teman-teman bisa lihat cuacanya panas sekali hari ini. Alhamdulillah panas, kita bisa panen matahari. Jadi diagramnya teman-teman ya, dari panel surya masuk ke sini, plus masuk ke controller, keluar
MCB ya. Oh lupa, dari panel surya masuk ke busbar, dari busbar masuk ke MCB, dari MCB output masuk ke controller, dari controller output lagi masuk ke MCB lagi, larinya ke busbar yang ini. Nah busbar ini sebenarnya sini ke aki, juga di sini pencabangan ke apa namanya, apa sih namanya tadi saya lupa itu, pokoknya ke sini lah, ke sini lagi, terus masuk ke inverter dan ke kapasitor. Nah untuk skema hari ini ya sebenarnya sama saja seperti inverter ini, cuman saya pasang dari sini masuk ke MCB DC ya, masuk ke controller, masuk ke kapasitor. Nah, dari kapasitor ya masuk ke ini inverter seperti itu. Nah bisa menyala ya teman-teman ya. Kita lihat perlengkapan kita yang menyala di bawah apa saja. Oke, nah itu ada siapa yang mengikuti saya. Sini, ayo, let's go. Ayo, let's go. Nah itu TV-nya menyala teman-teman. TV menyala di sini. Ada dia. Kemudian akses point menyala, turun dulu ya. Akses point menyala. Ngecas HP juga, HTB menyala, ngecas HP bisa masuk. Kita tes lampu. Lampu juga menyala. Ini juga lampu juga menyala. Sound system kecil untuk karaokean anak-anak bisa juga menyala. Nah, kita tes. Cek 1 2 cek. Oke, asik kan punya listrik tanpa harus punya baterai. Oke. Nah, mantap kan teman-teman. Jadi kita bisa yep. Oh ini dia. Jadi mantap kan, kita bisa punya listrik. Mantap, kita bisa punya listrik di siang hari tanpa harus menggunakan aki seperti itu, hanya memanfaatkan kapasitor sebagai penyimpanannya. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.